Jakarta, asuhan pelatih Maman Suryaman. Ya, kita lihat bagaimana komposisi yang diturunkan oleh Maman Suryaman berbeda dibanding komposisi yang sebelum-sebelumnya. Kita lihat di sini Haris Salisbury dipercaya sebagai bek kiri. Sementara di lini depan Bambang kembali diduetkan dengan Aliudin. Silakan segera menyaksikan Persebaya Surabaya, asuhan pelatih Dan Ruindo. Ya, ada beberapa nama yang kita tidak lihat di sini, terutama juga pemain andalan Ngon Ajam yang tidak bisa diturunkan karena cedera. Dan praktis juga kita juga melihat ada nama Josh Maguire yang juga tidak diturunkan, diganti oleh Wijay. Dan sebentar lagi kita akan segera menyaksikan kick off babak pertama Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Persebaya Surabaya ditantang oleh Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. John Tapur Songkali kali ini. Masih John Tapur. Hampir saya tadi sebuah blunder dari M. Yasir dimanfaatkan oleh John Tapur Songkali. Iya, luar biasa sekali bagaimana serangan yang begitu gencar di awal-awal permainan sudah diperlihatkan oleh anak-anak Surabaya hingga membuat para pemain belakang Persija Jakarta agak sedikit gagap. Baihaqi Kaizan kali ini menguasai bola bagi Persija Jakarta. Ismail Sofyan. Serangan dari para pemain Persija Jakarta. Sempat terlepas tadi bola dari Emil Ham. Kembali masih ada Baihaqi Kaizan. Ismail Sofyan. Ruli Soputan tadi berikan bola kepada Herman Abanda. Kali ini bola dikuasai oleh Haris Salisbury. Berikan bola kepada Salim Alaidrus. Ramdhani Lesaluhu. Kembali kepada Haris Salisbury. Kerjasama dari para pemain Persija Jakarta. Bambang Pamungkas kali ini. Masih Bambang Pamungkas sudah menunggu Aliudin dalam kotak penalti. Terlambat kita lihat Bambang Pamungkas memberikan umpan kepada Aliudin. Ya, satu usaha dari Bambang tadi untuk melalui atau melewati pemain pertahanan dari Persebaya, melakukan crossing, namun kita lihat pada saat dia terjatuh di tempat yang tidak baik sehingga memang sedikit mengalami cedera. Kita lihat bagaimana halauan dari pemain Persebaya Sunaji sedikit mengganggu gerakan dari BP. Ya, memang usaha keras dari seorang Sunaji terlalu berlebihan saya kira, dan cara BP mendarat pun tidak sempurna sehingga tampaknya dia mengalami cedera pada tungkai kanannya atau tungkai kirinya. Kita masih ingat bagaimana Anang Ma'ruf ketika menghadapi Persitara Jakarta Utara juga mengalami cedera yang sama. Karena ketika itu dilanggar dengan keras oleh Sutikno. Dan kali ini giliran bek Persebaya Sunaji yang mencoba untuk menghambat laju BP. Kembali sebuah peluang kali ini Andi Odang dan gol! Andi Odang berhasil mencetak gol dan membuat dirinya menjadi top skor Jarum Indonesia Super League bersama Herman Zumavo Epandi. 0-1 Persebaya Surabaya unggul atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Iya, cepat sekali kita lihat bagaimana counter attack anak-anak Persebaya mengarahkan bola langsung ke daerah di mana Andi Odang menggunakan kecepatannya berlari sprint dengan cepat, melakukan shooting yang sangat keras, menusuk gawang dari M. Yasir. 1-0 untuk Persebaya. Ya, saya kira ini sebuah momentum yang sangat baik dari Persebaya untuk bisa meruntuhkan mental dari anak Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana sebuah tendangan dengan kaki bagian dalam menyusur tanah deras sekali hingga sulit dijangkau oleh M. Yasir. 6 gol sudah dicetak oleh Andi Odang. Luar biasa penampilan Andi Odang dari 7 pertandingannya bersama Persebaya Surabaya. Iya, di sini terlihat begitu gampangnya masuk pemain pertahanan atau pemain penyerang daripada Persebaya menusuk di daerah pertahanan dari Persebaya. Kita bagaimana tadi gerak dari Andi Odang sama sekali tidak ada halauan dari seorang Baihaqi yang padahal kita lihat dia mengejar namun tidak ada usaha sliding sedikit pun untuk menghambat bola mengarah ke gawang. Ya, lagi-lagi ini sebuah pekerjaan rumah yang sangat berat tentu saja bagi Maman Suryaman sebagai head coach maupun juga Benny Dolo sebagai aktor di belakang layar untuk bisa mengatasi krisis di lini pertahanan. Sebuah tengah bebas masih ada Wijay tadi. Salim Alaidrus kali ini berusaha merebut bola. Masih ada Ramdhani Lesaluhu. Dibaca tadi oleh Satrio Syam.
Terjadi perebutan. Kembali kali ini sebuah serangan melalui Andi Odang. Masih Andi Odang yang menguasai bola. John Tapur Songkali. Masih John Tapur. Tenang sekali John Tapur memindahkan bola dari kaki kiri ke kaki kanannya. Kali ini adalah Supriyono yang juga bersama Danurindo menjadi kekuatan Persija Jakarta musim lalu. Andi Odang. Wijay, John Tapur Songkali. Kita lihat bagaimana kerjasama kombinasi diperagakan oleh pasukan Persebaya Surabaya. Kita lihat ya Musafri, Adi Sindarto dan sejumlah pemain dari Persija Jakarta. Ya, agak menarik Rendra melihat dari sekilas bagaimana kepala dari Tia Musafri menggeleng-geleng. Dia sendiri mungkin agak terkejut dengan gol cepat yang dicetak oleh Andi Odang. Ramdhani Lesaluhu kali ini. Terbaca oleh John Tapur Songkali. Umpan sangat baik sekali. Tidak offside, kita lihat kali kembali sebuah hal. Ya, dan apakah ini menjadi sebuah gol? Dan Corvinus Fingru benar-benar membuat Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta terdiam dengan golnya yang membuat Persebaya Surabaya unggul 2-0 kurang dari 10 menit. Apa yang terjadi di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta? Iya, kembali kita lihat hampir dalam proses yang sama. Namun pada saat ini dengan kecerdikan seorang Andi Odang, ya kita lihat sangat-sangat bersih, clean sekali, tidak ada offside sama sekali. Dan kita lihat bagaimana kembali dengan kecepatannya Andi Odang menciping bola dan mengenai badan daripada kiper. Namun kita lihat di situ ada Corvinus Fingru yang begitu gampang mencemaskan bola ke gawang. Tidak kita bisa mengerti bagaimana kondisi lini pertahanan dari Persija. Iya, kalau kita lihat dan kita amati sebelum terjadi proses trupas tadi kepada Andi Odang, kita lihat terjadi kesalahan Ramdhani Lesaluhu dalam melakukan antisipasi di lini tengah hingga bola terebut kemudian mengalir begitu deras kepada Andi Odang yang akhirnya diselesaikan dengan manis oleh Corvinus Fingru. Ini menunjukkan bahwa memang tidak ada filter di lini tengah yang betul-betul mempunyai kekuatan dalam menahan gempuran-gempuran maupun juga kreasi lini tengah Persebaya yang diotaki oleh seorang John Tapur. Kita lihat bagaimana ketidakhadiran Mustafik Fahrudin hingga membuat Ramdhani Lesaluhu dan juga ada Ruli Soputan harus bekerja sendirian hingga sulit untuk mereka membendung serangan-serangan yang dikreasikan oleh John Tapur dan juga Wijay. Iya, Corvinus Fingru dan juga Andi Odang membuktikan dirinya menjadi duet paling tajam di Jarum Indonesia Super League. Dari dua pemain ini telah tercipta 11 gol yang merupakan jumlah gol paling banyak dan paling produktif dari semua duo striker yang beredar di Jarum Indonesia Super League musim ini. Luar biasa apa yang ditunjukkan oleh anak-anak bajul ijo Persebaya Surabaya di sore hari ini. Memang cukup menarik dan kita lihat justru malah sebelum pertandingan dimulai sangat disayangkan dengan ketidakhadiran seorang Ngon Ajam. Justru kita lihat di sini kesempatan untuk duo pemain lokal ini menunjukkan tajinya. Bagaimana kerja daripada Corvinus dan juga Andi Odang sangat baik sejauh ini. Tentu juga ditopang oleh lini tengah yang sangat baik dari John Tapur. Ismail Sofyan. Masih ada Wijay tadi. Kembali Andi Odang. Haris Salisbury. Ismail Sofyan kali ini berebut bola dengan Wijay. Ya, sebuah mimpi buruk Rendra. Bayangkan dalam tempo 8 menit atau 7 menit mereka sudah tertinggal 0-2. Tentu ini sebuah start yang sangat tidak dibayang-bayangkan sebelumnya oleh para pemain Persija Jakarta maupun juga The Jack yang saat ini melumuri Stadion Gelora Bung Karno. Setuju Bang Yusuf, dengan defisit 2 gol Persija harus mencari 3 gol untuk mencapai kemenangan poin 3 di kandang. Saya pikir satu pekerjaan yang sangat-sangat berat tentunya. Namun memang apapun masih bisa terjadi karena sepak bola kita tidak bisa melihat dari sistem matematika. Dan apakah ada perubahan dari pelatih dari Persija untuk merubah skema permainan untuk mencuri gol? Babak pamungkas kali ini Ramdhani Lesaluhu. Ya, kita lihat bagaimana sebuah tendangan spekulasi dari Ramdhani Lesaluhu yang kali ini dipercayakan mengambil peran sebagai gelandang jangkar. Kita lihat tendangan yang terlalu melenceng, tidak terukur. Menarik juga BB melihat bagaimana Ramdhani dengan usianya yang masih muda harus berduet menjadi punggung bagi lini tengah Persija bersama Ruli Soputan. Ini juga patut menjadi pertanyaan. Terbukti dari beberapa kali kesalahan yang terjadi di lini tengah hingga kemudian bola menjadi turnover, keuntungan bagi Persebaya dan akhirnya menjadi gol. Itu juga karena lini tengah mereka yang kurang begitu mumpuni untuk bisa menandingi
skill maupun juga kualitas. Ketidakhadiran beberapa pemain seperti Ngon Ajam, Anderson tidak mempengaruhi performa mereka pada sore hari ini. Hari Salisbury kali ini, Hendra Prasetya berhasil menangkap bola dengan baik. Hari Salisbury, kita lihat pemain yang pernah memperkuat PSIS Semarang dan musim lalu menjadi kekuatan Persib Bandung, berusaha memberikan umpan kepada Aliudin dan juga Herman Abanda. Bayi Haki Kaizan, Salim Alaidrus, Hari Salisbury kepada Ramdhani Lesaluhu. Ini dia Ramdhani Lesaluhu, anak muda jebolan Diklat Ragunan. Supriyono tentu tidak asing dengan Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Corridus Finkru, pencetak 5 gol di Jarum Indonesia Super League, yang sepertinya menemukan kembali kemampuannya setelah sempat tenggelam bersama Sriwijaya FC. Saya kira memang Rendra ada beberapa pemain pada pertandingan sore hari ini yang tampil dengan emosi tersendiri karena mereka ingin menunjukkan atau membayar keraguan para pelatih mereka sebelumnya, seperti Supriyono yang sebelumnya lebih banyak tidak ditempatkan sebagai starter di Persija musim lalu, dan juga Cornelius Finkru bersama Sriwijaya FC musim lalu. Tapi kali ini mereka mendapatkan kesempatan lebih dan mereka membuktikan betapa mereka masih ada dan juga mempunyai kualitas yang mumpuni. Dan Bambang Pamungkas, kita lihat sebuah percobaan masih bisa digagalkan oleh Hendra Prasetya. Ya, satu percobaan sangat baik. Memang kita tahu pemain yang sering sekali memberikan assist terbaik bagi seorang Bambang adalah Ismet Sofyan, dan kembali kerjasama dua pemain ini sangat baik. Kita lihat first time shooting dari seorang Bambang Pamungkas mengarah ke gawang, namun terlalu tepat ke arah Hendra Prasetya yang sehingga mampu memblok bola. Namun kita lihat bola rebound akhirnya bisa diselamatkan oleh pemain pertahanan dari Persebaya. Kita lihat bagaimana Taka Uchida tadi sempat membuang bola, hilanglah peluang Persija. Ya, baik sekali memang bagaimana mata Ismet melihat Bambang dan menemukan titik bidiknya. Ya, masih terlalu mudah bagi Hendra untuk bisa memetik bola di udara. Upaya dari Ramdhani Lestalu namun tidak menemui sasaran. Kita lihat bagaimana sebuah umpan yang tanggung dilepaskan oleh Ramdhani. Ya, seperti tadi sebelum kita yang kita bicarakan tadi, Bung Yusuf, bahwa memang dari pembelian Persija di musim ini memang sedikit menimbulkan tanda tanya yang besar. Ya, kita lihat memang kehilangan dua pemain, Robertino dan juga Greg Nokolo, ini sangat-sangat merubah cara permainan dari Persija. Kita tahu memang kedua pemain itu adalah roh dari Persija sebelumnya. Namun ya memang inilah kondisi yang memang harus sekarang dihadapi. Dengan kondisi yang ada, mereka harus tetap memaksimalkan pemain yang ada tentunya. Ya. Saya kira masih ada bursa transfer kedua PP. Ya. Tentu harus bisa dimanfaatkan jika memang Persija ingin mengubah wajah mereka di putaran kedua. Karena melihat stok pemain yang sekarang berada di skuad Persija sangat tidak mumpuni untuk bisa mengangkat prestasi mereka ke papan atas. Terbukti dari 4 pertandingan yang sudah dilalui. Bahkan saat ini pun mereka sudah tertinggal 0-2. Artinya ada sesuatu yang salah dari sisi teknis. Takatoshi Uchida. Andi Odang, Wijay, John Tapor Songkali. Cukup baik, Rendra. Kita lihat bagaimana anak-anak Persebaya mampu memainkan bola dari kaki-kaki mereka, menguasai bola yang dalam waktu cukup lama. Kita lihat Ya, mereka betul. bisa menguasai bola, memainkan ritme. Justru malah mereka yang bisa mengevaluasi permainan daripada Persija, dan ini sangat berbahaya apabila kerap berlangsung dan Persija tidak bisa keluar dari tekanan ini. Ya, dari 16 menit pertama saja kita sudah bisa melihat VV bagaimana Ya. perbedaan cara bermain Persija dan Persebaya. Persija praktis lebih banyak memainkan bola-bola serangan yang sporadis, tanpa tertata, tanpa terorganisasi dengan apik, bandingkan dengan Persebaya yang sudah terlihat menemukan pola mereka.
Wijaya kali ini berikan bola kepada Jonta Porsong kali. Supriyono kali ini. Supriyono kita lihat masih kepada Andi Odang. Cukup rajin kita lihat Andi Odang. Taketoshi Uchida menjadi pemimpin di barisan pertahanan pertandingan sore hari ini. Masih belum ada sebuah tusukan daripada pemain Persija Jakarta yang tampil sebagai tuan rumah dalam pertandingan sore hari ini. Dan kita lihat bagaimana para pemain dari Persija Jakarta masih tampak begitu tertekan, belum bisa tampil lepas. Yang pertama kalinya dalam Jarum Indonesia Super League musim ini bermain di kandang sendiri di depan publiknya. Jackmania yang memenuhi Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Ya, sekarang kita bagaimana pemain-pemain dari Persebaya memainkan tempo, mereka memancing anak-anak Persija untuk keluar, untuk merebut bola, dan dengan cepat mereka mengarahkan bola ke depan. Ya, Iya, kita tidak melihat ada upaya yang lebih keras dari Persija untuk mengalirkan bola secara deras ke lini depan untuk menghadirkan tekanan yang lebih kepada Persebaya. Mereka justru malah mengikuti cara bermain Persebaya yang memang sekarang sudah unggul 2-0 dengan mendelay permainan lebih lama. Ya, saya kira harus ada perubahan yang drastis PV untuk bisa mengubah keadaan seperti ini setelah tertinggal 0-2. Luar biasa. ya, kita lihat bagaimana dengan 3 pemain merepotkan 5 pemain yang kita lihat dalam secepat itu turun untuk melakukan pertahanan. Namun sayang sekali memang umpan dari Taufik tadi sedikit misunderstanding dengan John Takpor. Iya. Ya, kita lihat, namun dengan kendala seperti ini memang sangat sulit apabila kondisi seperti yang sering terjadi di lini pertahanan daripada Persija yang memang begitu gampangnya dilewati oleh pemain dari Persebaya. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh, sebetulnya dalam posisi 50-50, namun wasit melihat sebagai sebuah pelanggaran dari Wijay tadi. Bambang Pamungkas kali ini masih ada Sunaji yang tampaknya memang diberikan sebuah tugas khusus oleh pelatih Dan Nurwindo untuk menjadi teman setia dari Bambang Pamungkas di sore hari ini. Kita lihat sudah meninggalkan lapangan permainan bola. Bagaimana Taufik mencetak 1 gol dari Persebaya Surabaya ketika sebuah gol indahnya turut membawa kemenangan Persebaya atas Persiwa Wamena 5-4 dalam duel penuh gol, duel yang paling banyak golnya dalam sejarah Jarum Indonesia Super League musim ini. Ya, kita lihat bagaimana lagi-lagi Ramdhani selalu kalah bertarung dengan pemain tengah Persebaya, baik Wijaya maupun juga John Takpor. Ya, inilah yang tadi Bung Ucup katakan, juga memang begitu banyaknya pembelian pemain di sektor sayap memang mengakibatkan pemain yang ada harus dimaksimalkan. Kita tahu bahwa juga seorang Ramdhani biasa berperan bermain di sektor sayap dan akhirnya kita lihat korban harus dialami oleh Ramdhani untuk diberikan kesempatan untuk bermain di tengah, dan saya pikir ini suatu kendala yang memang harus dirubah bagi tim Persija. Ya, kita lihat wasit Viator Ambarita. Ya, saya kira pantas diberikan peringatan dengan kartu kuning Sunaji yang sebelumnya memang juga mendorong Bambang Pamungkas pada satu adegan di awal babak pertama tadi hingga Bambang mengalami kesakitan di tangannya, dan kali ini kembali cocoran dari Sunaji ya persis tepat berada dalam pengamatan wasit Viator Ambarita. Kartu kuning bagi Sunaji, dan Sunaji adalah pemain Persebaya Surabaya yang paling banyak mendapatkan kartu kuning sejauh ini. Telah 3 kartu kuning ia koleksi sepanjang kiprahnya musim ini di Jarum Indonesia Super League. Ismat Sofyan kali ini masih berada di atas gawang dari Endra Prasetya.
terlalu jauh memang. Sebuah eksekusi Ismet yang biasanya selalu mendekati sasaran dan kali ini jauh di atas jangkauan Mister Endra Prastia. Walaupun kita lihat dalam tayangan lambat memang ada pergerakan dari para pemain Persebaya sebelum Ismet Sofyan melakukan sebuah pergerakan membuat posisi tembak dari Ismet memang sedikit tertutup tadi. Roli Soputan ke belakang kepada Bayi Haki Kaizan. Kembali kita lihat bagaimana bola dialirkan melalui Ismet Sofyan. Sangat mudah terbaca serangan dari Persija Jakarta. Bola diposisikan ke sebelah sektor sayap dan akhirnya dikirim kembali melalui umpan crossing menuju Bambang Pamungkas atau juga Aliudin. Tidak ada tusukan yang berarti dari para pemain dari Persija Jakarta melalui sektor lapangan tengah. Pelanggaran kembali terjadi. Satrio Syam kali ini. Inilah dia pemain yang paling berperan sejauh ini bagi Persija Jakarta, Ismet Sofyan. Ya, agak tanggung tampaknya memang. Satrio sudah melaju keras, sementara Ismet dalam saat bersamaan sudah berada di depannya sehingga terjadilah benturan. Ya, tentu sebuah peringatan ataupun juga warning bagi Persebaya setelah mengantongi 2 kartu kuning di awal babak pertama ini. Sebelumnya Sunaji. Kembali Endra Prastia. Andi Odang kepada John Takbor Songkali. Ismet Sofyan. Salim Alaidrus. Ini kepada Ramdhani Lestaluhu. Ada Supriyono tadi. Lebih cepat dengan melakukan syuting dari jarak jauh yang memang kendalanya kita tahu bahwa begitu sulit mereka menembus hingga masuk kotak penalti. Begitu rapatnya pertahanan dari Persebaya. Sudah berada dalam posisi offside. Bagaimana Andi Odang tadi kembali menjadi andalan dari Persebaya Surabaya melalui bola-bola daerah. Kita lihat dalam tayangan lambat. Jelas memang terlihat berada di depan dari Bayi Haki Kaizan. Ya. Haris Salisbury mendapatkan bola tadi dari Salim Alaidrus dan kali ini bola kepada Aliudin. Sangat sulit kita lihat bagaimana Aliudin yang diplot sebagai pendamping dari Bambang Pamungkas menerima umpan-umpan crossing yang dialirkan oleh Haris Salisbury ataupun juga Ismet Sofyan. Ya, menunjukkan karakter yang berbeda, Rendra. Kita lihat bagaimana begitu cepatnya perubahan. Ya inilah yang kita lihat perubahan skema permainan dengan masuk. Ya, seperti yang kita udah perkirakan, Bung Yusuf, bahwa seorang Ramdhani, pemain muda yang memang masih minim sekali jam terbang, akhirnya digantikan. Talluhu Abdul Musafri percaya masuk menggantikan Ramdhani Lestaluhu dan sebuah peluang tadi. Ya, mana Aliudin? Sebuah upaya yang cukup baik dari Aliudin meski belum menemui sasaran. Paling tidak ini sudah memberikan cywar bahwa Persija masih bisa mengancam. Andai saja bola itu lebih didapat oleh Abanda ataupun Bambang Pamungkas, kita lihat karena di belakang Aliudin ada Abanda. Mungkin hasilnya bisa berbeda. Ya, seperti menyambung tadi VV, bagaimana memang dibutuhkan perubahan drastis seperti yang tadi saya katakan di kubu Persija. Paling tidak mereka harus bisa membuat gol di babak pertama ini agar membuat situasi agak sedikit lebih kondusif di babak kedua dengan tentu mengubah sebuah komposisi, dan akhirnya memang Ramdhani yang tampil di bawah form segera diganti oleh Musafri. Ini saya lihat di sini Bung Yusuf, bukan dia bermain di bawah form, memang, namun kita lihat memang posisi yang diberikan kepada dirinya memang bukan posisi yang ideal buat seorang Ramdhani. Justru itulah yang menyebabkan dia tidak tampil maksimal, karena memang dia harus merubah karakternya. Dia lebih banyak melakukan dribbling, sementara dia bermain di satu tengah, dia harus lebih banyak mensuplai bola ke depan. Inilah yang menjadi kendala. Adaptasi tampaknya memang menjadi masalah, apalagi di pertandingan yang sangat penting seperti ini. Tentu saya kira ini sebuah perjudian dari coach Benny Dolo menempatkan Maman Suryaman dan juga Benny Dolo sebagai direktur teknik menempatkan Ramdhani sebagai gelandang jangkar. Kembali pelanggaran terjadi. Corridor Swing Crew kali ini melakukan sebuah pelanggaran kepada Ismet Sofyan.
Pemain yang saat ini adalah pemain yang paling lama berkarir di Persija Jakarta. Iya. Saya kira Ismet dan juga Bambang merupakan dua pemain terlama yang bertahan. Bahkan Bambang merupakan pemain satu-satunya yang masih bertahan dari skuad Persija ketika menjadi juara pada tahun 2001 lalu. Kalau Dras tadi kerjasama yang coba dibangun oleh Tallohu Abdul Musafri yang memang diposisikan sebagai Greg Nokolo baru di skuad Persija musim ini. Itulah uniknya Rendra, ketika kita tahu bahwa Persija banyak pemain berkarakter sayap, justru Tallohu ditempatkan juga di sayap. Apakah ini sebuah strategi ataupun juga kesulitan untuk bisa memecahkan sebuah permasalahan sehingga akhirnya terjadi perjudian dengan menempatkan Musafri di sektor kiri. Satu hal yang kerap sekali dilakukan oleh Haris Salisbury dari tadi, kita lihat bagaimana pada saat seorang Aliuddin yang berdiri di tiang jauh, justru Hari sedikit memaksakan untuk memberikan crossing kepada Aliuddin yang kita tahu bahwa pemain pertahanan daripada Persebaya memang cukup tinggi. Ya. Akan berbanding terbalik apabila memang yang berdiri di tiang jauh adalah seorang Bambang Pamungkas. Saya pikir Bambang akan memenangkan bola-bola udara. Ya, kartu kuning kelihatannya untuk Ismet. Ya, ini agak sedikit melihat bagaimana sebuah aksi dari Ismet Sofyan memang sering terjadi, dan ini juga mengingatkan kita kepada aksinya ketika tampil di tim nasional, pelanggaran dari seorang Ismet Sofyan Yang berbuah kartu merah Rendra ketika menghadapi Kuwait di ajang pra Piala Asia yang belum lama ini. Dan kembali memang kalau kita lihat tadi dalam replay, adegan terakhir Ismet agak sedikit frontal dalam menginjak tungkai kaki Cornelius Kingkreu. Memang cukup keras saya kira. Ya. Jadi Ismet Sofyan akan absen, memperkuat Persija Jakarta ketika Persija akan menjamu Persik Kediri. Karena sebelumnya Ismet Sofyan juga telah mengantongi sebuah kartu kuning. Sunaji kali ini. Andi Odang. Baik-baik oleh Herman Abanda. Masih Andi Odang. John Tapur Songkali. Terlihat memang para pemain dari Persebaya Surabaya tampil begitu santai. Mereka tampil seperti latihan. Mereka begitu tenang, begitu lepas memainkan bola. Dan sekarang bola kita lihat walaupun dikuasai oleh para pemain dari Persija Jakarta, tapi dengan mudah saja langsung dipatahkan oleh Sunaji. Ya. Sunaji memang tidak kenal kompromi sejak menit-menit awal. Selalu melakukan clearance dalam situasi-situasi yang mungkin akan membahayakan pertahanan Persebaya. Ya, memang kehilangan pemain bertahan. Ya, kita lihat bagaimana kembali kesalahan. Kita lihat tadi bagaimana Sunaji begitu dinginnya untuk menggalang lini pertahanan, dan salah satu kondisi memang dia kerap sekali menerima kartu, memang pemain satu ini tidak kenal kompromi. Ya, saya kira ini juga momentum bagi Sunaji untuk membuktikan Ya. kepada Coach Dan Windo bahwa dia pantas untuk bermain sebagai starter. Karena sebelumnya dia selalu menjadi cadangan bagi Anderson da Silva, dan kali ini memang berhalangan tampil karena akumulasi kartu kuning. Satu keuntungan, Bung Yusuf. Ya. Berkah bagi seorang Sunaji untuk dapat tampil. Herman Abanda. Salim Alaidrus. Bola berhasil direbut oleh John Takbor Songkali. Wijaya kali ini. Taufik, kita lihat begitu santai para pemain dari Persebaya Surabaya memindahkan bola. Dan kali ini bola oleh Taufik kembali. Masih Taufik. Langsung berikan kepada Cornelius Kingkreu. Umpan kita bola daerah kepada Andi Odang. Hampir saja kita lihat kerjasama yang begitu santai dari pemain Persebaya Surabaya menghancurkan pertahanan Persija Jakarta. Iya, permainan kombinasi yang apik dan sebetulnya sederhana, namun Persija sangat buruk dalam mengantisipasi permainan kombinasi dari anak-anak Persebaya. Dari lini tengah kemudian masuk ke pertahanan, tidak ada upaya untuk mengcover di lini pertahanan terhadap bola-bola kombinasi Persebaya. Dan kita lihat tampaknya Banda Herman mengalami cedera. Ya, tadi pada saat berbenturan menghalau bola dari Andi Odang kelihatan sedikit mengalami gangguan.
Di sini kita lihat bagaimana kolektivitas bermain dari Persebaya lebih di atas daripada Persija. Kita lihat bagaimana sebelum bermain untuk Persebaya, John Takpor lebih bermain dengan dirinya sendiri, lebih individu. Namun kita lihat bagaimana dia bisa bermain lebih cepat melepas bola dan lebih mempercayai rekan-rekan lainnya. Inilah yang membuatkan kinerja pemain daripada Persebaya di tengah jalan sangat baik di babak pertama ini. Ya, memang itu sudah sangat tampak, Vivi, bagaimana ia mau berbagi dengan rekan-rekannya. Dan saya kira ini juga terlepas dari kondisi manajerial di Persebaya. Ya, inilah dia, dan tayangan lambat. Proses terjadi gol kedua dari Corvinus Vingru yang kembali dimulai lewat sebuah serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Persija Jakarta. Ya, hari-hari yang sangat indah bagi Corvinus dan juga Andi Odang di awal musim. Sudah mencetak total 10 gol, 11 gol. Sebuah torehan yang luar biasa tentu. Inilah duet terbaik lokal yang bisa kita kedepankan sejauh ini di Jarum PSL. Bola yang ditempatkan langsung menuju ke daerah kotak penalti dari para pemain Persija Jakarta. Kita lihat dari Roli Soputan, sangat mudah terbaca. John Tapor Songkali. Aliudin kali ini. Haris Salisbury. Bambang Pamungkas yang dituju. Kembali lagi bola kepada Haris Salisbury dan umpan yang sama. Dan kali ini sundulan dari Bambang Pamungkas. Berada di samping kanan gawang Endra Prasetya. Peluang pertama bola crossing yang sangat baik dari Haris Salisbury. Kita lihat bagaimana Bambang mengacungkan jempolnya. Sangat terukur, sangat akurat. Namun sayang sekali Bambang masih belum bisa mengarahkan bola ke gawang Endra Prasetya. Memang inilah keinginan dari seorang BP. Bola-bola crossing yang sangat tipis sekali. Ya, sudah 2 peluang didapat oleh BP. Namun masih belum menemui sasaran. Tapi paling tidak sudah ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk membuka skor bagi Persija. Dan perlu koordinasi yang baik tentu saja antara BP, Ismet dan juga Haris Salisbury untuk melakukan triangle attack ke kotak penalti Persebaya. Baik Hakika Izan. Terlepas tadi bola. Dan kali ini bola dikuasai oleh Herman Abanda bagi Persija Jakarta. Bambang Pamungkas, Aliudin, Ruli Soputan. Kembali kita lihat tidak jelas apa yang akan dilakukan oleh Ruli Soputan. Iya, sebuah tendangan yang sangat ambisius, spekulatif, tidak koordinatif tentu juga. Karena melihat di depan masih banyak rekan-rekannya yang bisa bermain kombinasi. Ini juga menjadi salah satu titik lemah dari seorang Ruli Soputan dengan perannya di gelandang tengah. Memang kehilangan Ponario Astaman yang sekarang membela Sriwijaya FC dan juga Robertino Puliar yang sekarang di Persiba Balikpapan, jelas sekali membuat Magic Square Persija Jakarta menjadi hampa, tidak ada kreatif, tidak ada inovasi. Lebaran ke dalam kali ini. Ismet Sofyan. Tallohu Abdul Musafri sudah meninggalkan lapangan permainan. Kita lihat bagaimana Tallohu Abdul Musafri. Ya, memang sebelum Tallohu melakukan crossing, bola terlebih dahulu keluar. Dan kembali kita lihat bagaimana kerja lini pertahanan daripada Persebaya. Nugroho, Taka, dan juga Sunaji yang sangat rapat menjaga sektor pertahanannya.
sama sekali tidak memberikan kesempatan pada pemain Persija untuk melakukan atau paling tidak membahayakan gawang dari Endra. Baihaki Kaizan kali ini. Ismail Sofyan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Tallohu Abdul Musafri terhadap Taufik. Satrio Sam, Herman Abanda membangun serangan Persija Jakarta. Salim Alaidrus. Kita lihat memang dua pemain yang memiliki tipe yang sama, yaitu Salim Alaidrus dan juga Haris Salisbury, berada di sektor sebelah kiri Persija Jakarta. Herman Abanda potong tadi oleh Wijay, dan kali ini masih serangan dari Haris Salisbury. Direbut oleh John Takpor Songkali. Ismail Sofyan. Ruli Soputan. Baihaki Kaizan. Emil Ham kita lihat kali ini. Umpan Tallohu Abdul Musafri yang dituju. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini bagi Persija Jakarta. Ismail Sofyan berikan bola kepada Ruli Soputan. Kembali dia ke belakang kepada Baihaki Kaizan. Salim Alaidrus. Balik tekanan dari M. Ilham. Masih ada Sunaji. Kita lihat M. Ilham. Tutup saja langsung oleh Supriyono yang langsung melakukan sebuah covering terhadap pergerakan M. Ilham yang dijaga oleh Sunaji. Ya, agak sedikit terlambat tadi Ilham melakukan crossing bola, agak mendelay. Memang dia melihat memang belum ada rekan-rekan di depan. Namun peluang masih terbuka dari set piece sepak pojok ini. Herman Abanda. Baihaki Kaizan. Hari Salisbury. M. Ilham. Wijay. Hari Salisbury kepada Baihaki Kaizan. Ismail Sofyan kali ini. Ya, bagaimana kita lihat Taufik begitu determinan di lini tengah untuk menjadi filter pertama ketika terjadi serangan pertama yang masuk dari Persija. Percaya dirinya semakin terbentuk. Merupakan salah satu produk Jawa Timur yang cukup potensial karena mendapatkan jam bermain yang juga cukup banyak. Musim lalu ia bermain 32 kali dan kali ini sudah menjadi skuad inti dari Dan Ruindo. Hari Salisbury kali ini masih berada di atas gawang dari Endra Prasetya. Sebuah percobaan yang sangat baik dari Hari Salisbury. Ya, kita tahu memang Hari mempunyai spesialisasi dengan kaki kirinya. Kita lihat mengarahkan bola yang jauh dari gawang Endra. Namun sayang sekali memang masih tipis di gawang daripada Endra. Suatu usaha percobaan untuk mencetak gol di menit-menit akhir ini masih terbuang. Iya, terlihat sekali memang kesulitan bagi Persija untuk bisa menembus kotak 16 dari Persebaya sehingga mereka lebih sering memanfaatkan bola-bola set piece maupun juga tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Ini juga menunjukkan bagaimana ketatnya
lini pertahanan dari Persebaya Surabaya. Bambang Pamungkas yang dituju tadi. Satrio Sam. Ismet Sofyan. Baihaki Kaizan kali ini. Kembali Ismet Sofyan. Umpan-umpan. Kali ini sebuah peluang dari Aliudin. Ya, lagi-lagi crossing yang membahayakan dari Ismet Sofyan mampu dimanfaatkan oleh Ali, walaupun memang kita lihat bola belum mengarah ke gawang. Sayang sekali. Memang Persija harus mengejar ketertinggalannya. Paling tidak mereka harus bisa mencetak 1 gol di menit akhir ini supaya mereka tidak terlalu berat bekerja di babak kedua nanti. Untuk mengejar defisit 2 gol tentunya akan menjadikan tingkat emosi yang sedikit memuncak apabila mereka sulit untuk kembali mencetak gol di babak kedua nanti. Ismet Sofyan. Sebelum laga ini dimulai, Persija adalah tim yang paling rendah kemasukan gol, di mana mereka hanya kemasukan 6 gol. Bersama dengan Persitara atau juga memasukkan bola, yaitu hanya memasukkan 4 gol. Bersama dengan Persitara, Pelita Jaya dan juga Arema, memang menjadi masalah dari Persija Jakarta musim ini dalam mencetak gol. Ya, dari 4 gol yang dicetak oleh Persija sejauh ini, 3 gol diantaranya dibukukan oleh Bambang Pamungkas, 1 gol lagi oleh Ilham. Ini menunjukkan memang tidak semua pemain bisa memberikan kontribusinya ke gawang lawan atau mencetak gol. Cornelius Winkru kali ini berusaha mengejar bola. Masih ada Haris Salisbury. John Tapor Songkali. Supriyono, Taufik. Kembali kepada John Tapor Songkali. Mendelay kita lihat para pemain dari Persebaya Surabaya. Sunaji memindahkan bola kepada Takatoshi Uchida. Nugroho Mardianto. Dan kali ini boleh dikuasai oleh Taufik. Ya, percaya diri sekali Taufik. Ya, kita lihat dia. Iya. Sayang. Memang dari sudut pandang kita tidak begitu jelas terlihat, namun apabila melihat kondisi sebelum bola mengarah kepada Andi Odang, bola mengenai dari Abanda, ya memang ini kita lihat bagaimana posisinya sebelumnya offside. Apabila ini tidak terjadi, sebenarnya bola tidak akan offside apabila memang mengenai Abanda terlebih dahulu. Namun sebelum mengenai Abanda, posisi dari Andi Odang memang sudah terlebih dahulu offside. Andi Odang, seorang pemain yang juga pernah memperkuat Persekapas Pasuruan. Ketika Persekapas tampil di bawah asuhan pelatih Subangkit. Kali ini bola dikuasai oleh Ismet Sofyan. Cukup baik kali ini. Ismet Sofyan umpan dan sebuah peluang depan gawang, dan Bambang Pamungkas berhasil mencetak gol yang keempat di musim ini dan membuat kedudukan 1-2 masih untuk keunggulan Persebaya Surabaya atas Persija Jakarta. Dan paling tidak ini membuat semangat baru bagi para pemain Persija untuk menyamakan kedudukan. Iya, kita sudah membahas tadi paling tidak yang Persija harus berusaha untuk mencuri gol. Walaupun 1 gol di akhir babak pertama ini, kita lihat akhirnya terjadi gol itu. Kita bagaimana bola rebound, tendangan daripada Aliudin akhirnya mengarah pada BP yang dengan gampang yang menceploskan bola ke gawang Endra yang memang sudah kosong. Kita lihat di sini shooting, ya memantul, memang tidak offside. Karena kita lihat di sebelah kiri tadi ada Nugroho Mardianto yang terjatuh dan akhirnya gol disahkan oleh wasit. Ya, wasit Viator Ambarita akan menunjukkan peluitnya. 1-2. Persija Jakarta tertinggal atas Persebaya Surabaya. Gol dari Cornelius Winkru dan juga Andi Odang dibalas oleh gol Bambang Pamungkas. Jangan kemana-mana. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Inilah dia kick off babak kedua. Persija Jakarta menghadapi Persebaya Surabaya di Jarum Indonesia Super League di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
Ruli Soputan. Berikan bola kepada Baihaki Kaizan. Tallohu Abdul Musafri tadi. Dan kali ini serangan melalui Wijay. John Tapur Songkali. Salim Alaidrus kali ini. Kembali kepada Ruli Soputan. Isman Sofyan. Baihaki Kaizan. Pada Tallohu Abdul Musafri tadi. Emil Ham. Masih bisa dikejar. Tidak ada pemain di tiang jauh. Masih tekanan kali ini melalui Salim Alaidrus. Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas. Tendangan yang cukup baik sambil memutar dari Bambang Pamungkas. Masih terlalu lemah. Iya, peluang pertama dari BP tadi mendapat umpan dari Salim Alaidrus. Membalik badan melakukan syuting. Memang mengarah ke gawang namun begitu lemah. Masih belum bisa merubah keadaan. Persebaya masih unggul 2-1. Mereka memasukkan 3 penyerang, Tallohu Abdul Musafri, Bambang Pamungkas dan juga Aliuddin. Dan juga 2 pemain berkarakter menyerang lewat sayap, yaitu Salim Alaidrus dan juga seorang M. Ilham ditambah seorang gelandang bertahan Ruli Soputan. Ya, praktis memang kita lihat Ruli Soputan lah yang lebih banyak dominan di lini tengah. Kita lihat bagaimana perubahan. Kadang-kadang yang bermain di tengah adalah M. Ilham, kadang juga yang bermain di tengah adalah Tallohu Abdul Musafri. Mereka saling bergantian. Memang mereka tidak mempunyai seorang gelandang. Ya, syuting. Sangat keras kita lihat tendangan yang dilepaskan oleh John Tapur Songkali. Masih bisa diamankan oleh M. Yasir. Ya, sangat jauh. Walaupun mempunyai keakurasi yang sangat baik, sangat keras. Namun akhirnya Yasir masih mampu untuk menghalonya. Herman Abanda kali ini menguasai bola. Yasir berikan bola kepada Baihaki Kaizan. Tallohu Abdul Musafri, Bambang Pamungkas. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Aliuddin terlambat 2 langkah untuk menyongsong bola di depan gawang dari Endra Prasetya. Baik sekali kerjasama tadi antara M. Ilham dan juga Bambang Pamungkas mengarahkan bola langsung kepada M. Ilham. Namun kita lihat bagaimana di sini heading bola dari Satrio Sam untuk membuang bola hampir saja mengakibatkan gol bunuh diri. Namun juga kita lihat bagaimana kurang cepatnya dari Aliuddin untuk mengejar bola tadi. Hampir saja Persija mampu menyamakan kedudukan. Free header tadi dari seorang Tallohu Abdul Musafri Ya, yang kita lihat menganggap ada dorongan. ya komunikasi antara dua pemain Persija memang yang tidak. Ya, kita lihat bagaimana Musafri menunjukkan ya tidak adanya komunikasi, mendapatkan gangguan. Kelihatannya memang sepertinya Abandala yang mengingat bola tersebut. Andi Odang. Satrio Sam kali ini yang terus menjadi kekuatan di sektor sebelah kiri menggantikan peran Mat Halil yang memang harus absen karena menunaikan ibadah haji. Ya, bagus sekali screening bola dari John Takpor. Kita lihat dia mampu melindungi bola dari rebutan lawan. Dan ini kita pelanggaran dari Emil Ham, berusaha melakukan tackling dari belakang untuk merebut bola dari kaki Takpor. Satrio Sam kali ini berikan bola pada Taufik dan Corinus Fingro. Ya, kita lihat kali ini Andi Odang. Langsung saya diambil bola oleh jaga gawang M. Yasir. Ya, kerjasama
Wall pass yang baik dari anak-anak Persebaya hampir saja kembali membuat bahaya di gawang daripada Yasir. Namun kita lihat kesigapan Yasir mampu memotong bola dari kaki Andi Odang. Tallohu Abdul Musafri. Satrio Syam kembali. Masih Satrio Syam. Kembali umpan daerah kepada Andi Odang. Dan beruntung masih ada Herman Abanda yang langsung melakukan sebuah covering. Ya, bagus sekali terupas anak-anak Persebaya yang sangat membahayakan, mengarahkan langsung ke daerah kosong. Kita lihat kesigapan dari Abanda tadi mau memotong bola. Sangat berbahaya memang karena kita lihat Bayhaki kadang-kala berdiri sejajar dengan Abanda. Jadi apabila satu terlewat maka dua-dua akan terlewat oleh pemain dari Persebaya. Ruli Soputan kali ini berikan bola kepada Salim Al-Idrus yang juga pernah menjadi anak buah dari pelatih Danur Windo bersama dengan Aliuddin di Pelita Krakatau Steel dalam ajang Liga Indonesia. Haris Salisbury. Masih ada Nugroho Mardianto tadi. Ismail Sofyan kali ini datang menyerang. Aliuddin yang dituju, Bambang Pamungkas. Nugroho Mardianto. Datang kembali Ismail Sofyan. Cukup baik peran yang dilakukan oleh Ismail Sofyan kali ini. Umpan ke tiang jauh. Tendangan salto yang dilakukan oleh Bambang Pamungkas masih terlalu jauh dari gawang Endra Prasetya. Ya, sebelum proses tercipta, kita lihat bagaimana kepintaran dari Bambang. Dia berhenti mencari tempat kosong untuk mendapatkan umpan matang dari Ismail Sofyan. Memang umpan diberikan ke arah Bambang, bagus sekali. Namun kita lihat bagaimana spekulasi dengan melakukan tendangan yang begitu baik dari Bambang masih belum mengarah ke gawang. Corvinus Finkru tampaknya mengalami masalah dan harus ditarik keluar. Ya, ternyata digantikan oleh Josh James Maguire. Corvinus Finkru. Ya, dengan masuknya Josh Maguire terlihat sekali bahwa Coach Danur ingin memperkuat sektor tengah dari permainan timnya. Kita tahu bahwa mereka sudah unggul dengan 2 gol, maka mereka harus bisa paling tidak mempertahankan skor yang ada dengan menyuntikkan pemain yang lebih kuat di sektor tengah, karena kita tahu Persija sudah semakin gencar melakukan penyerangan untuk merubah skor yang ada dan praktis meninggalkan satu pemain di depan. Seorang Andi Odang memang sangat merepotkan. Inilah kondisi memang yang harus mereka lakukan. Ismail Sofyan kali ini melakukan tendangan bebas. Ada Emil Ham, juga tidak ketinggalan Aliuddin Musafri dan juga Bambang Pamungkas dalam kotak penalti. Herman Abanda berusaha untuk menyongsong bola. Kita lihat bagaimana Herman Abanda sudah mengambil ancang-ancang dari jarak yang cukup jauh. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Kelihatannya memang wasit Viator Ambarita lebih memilih bahwa ini adalah pelanggaran dilakukan oleh Bambang dan juga Abanda yang sekaligus berusaha untuk mengheading bola tadi. Walaupun tadi memang bola disundul atau diheading oleh Supriyono. Awan gelap memang telah menyelimuti Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita lihat bagaimana Josh James Maguire. Ya, sentuhan pertama Josh Maguire di tackling cukup keras oleh Ruli Soputan mengakibatkan pelanggaran bagi kubu Persebaya. John Tapor Songkali kali ini kepada Supriyono. Mengangkat bendera AW2. Dan tayang lambat kita lihat. Ya, betul sekali. Kita lihat bagaimana posisi dari Supriyono memang yang sudah jauh meninggalkan pemain-pemain bertahan dari Persija. Emil Ham kali ini
Dipatahkan oleh Nugroho Mardianto dari pergerakan yang dilakukan oleh Tallohu Abdul Musafri yang memang masih mencoba mencari bentuk permainannya di Persija Jakarta. Dan kali ini Andi Odang maksudnya memberikan umpan kepada John Takbor Songkali yang bermain free roll membantu Andi Odang di sektor depan. Ruli Soputan kembali kepada Haris Salisbury. Dan kali ini bola dikuasai oleh Salim Alaidrus. Masih Salim Alaidrus. Mencoba menarik para pemain dari Persebaya Surabaya yang memang lebih fokus untuk menjaga atau juga menunggu Persija Jakarta menyerang. Sambil sesekali melakukan serangan balik lewat kecepatan Andi Odang, John Tapur Songkali. Dan juga Taufik tentunya. Takatoshi Uchida. Taufik kali ini. Offside, John Tapor Songkali. Haris Salisbury kembali. Salim Alaidrus, Ruli Soputan. Ismail Sofyan. Cukup baik kali ini bola kepada Tallohu Abdul Musafri. Umpan ke yang jauh dan sebuah gol! Welcome back kepada Aliudin yang berhasil mencetak gol perdananya di Persija Jakarta dan membuat kesamaan skor 2-2. Pergerakan sangat baik dari seorang Tallohu Abdul Musafri dan umpan terupas yang sangat baik juga dari seorang Ismail Sofyan. Kita lihat bagaimana crossing dari Musafri memanjakan Aliudin yang berdiri di sektor yang jauh. Gol yang menghujam gawang daripada Endra Prastia. Sangat baik gol itu kita dari proses juga yang sangat baik. Ya, luar biasa memang kita lihat bagaimana Ismet mengirimkan sebuah umpan terupas dengan kaki bagian luar. Di sana Tallohu langsung menyongsongnya dengan umpan yang begitu memanjakan. Kita lihat semua perhatian kepada Bambang, tapi luar biasa sekali sebuah sundulan yang sangat manis dari seorang Aliudin. Ya, cantik sekali proses ini terjadi. Kita lihat yang jauh, Supriyono tidak bisa menjangkau bola dan Aliudin yang memang berkali-kali mendapatkan umpan-umpan heading akhirnya mampu memaksimalkan bola menghujam gawang daripada Endra Prastia. Sepertinya ini akan menjadikan awal kebangkitan bagi tim Persija. Kita bagaimana? Sektor dari kepelatihan mengangkat tangan, bagaimana Bendo begitu senang ya. Ya, saya kira ini sebuah momen memang yang penting bagi karir dari Aliudin musim ini, karena kehadiran Musafri sebelumnya sempat membuat nama Aliudin tenggelam, tapi kali ini justru keduanya bisa berkolaborasi untuk mengangkat Persija dari kesulitan di babak pertama tadi. Dengan skor 2-2 saat ini tentu saja secara moral Persija sudah kembali. Kerjasama dari para pemain dari Persebaya Surabaya. Ya, tampak memang hal ini terjadi bagi Persebaya Surabaya dalam pertandingan menghadapi Persiwa Wamena. Mereka sempat unggul 2 gol. Mereka berhasil menyamakan kedudukan dan bahkan memenangkan pertandingan. Dan di sore hari ini mereka telah unggul 2 gol dan disamakan oleh Persija Jakarta. Apa yang akan terjadi? Kita akan lihat dalam 30 menit ke depan pertandingan Super Big Match ini. Kembali Emil Ham. Ya, kita lihat memang Rendra memang satu resiko besar dengan menarik Korinus yang memang kita lihat memang sedikit mengalami cedera. Namun dengan memasukkan seorang Jas Maguire yang memang kelihatan mereka lebih memilih bertahan. Ini satu kondisi yang begitu gampangnya memang Persija sekarang masuk untuk menembus daerah pertahanan dari Persebaya. Bahkan Bayhaki pun sedikit banyak meninggalkan lokasi pertahanan. Meninggalkan satu orang pemain Abanda yang memang bisa menjaga Andi Odang seorang diri di situ. Inilah kondisi yang menyebabkan Persebaya mampu akhirnya tercipta gol untuk Persija. Ya, saya kira agak kesakitan Ruli Soputan tadi dalam landing yang kurang sempurna hingga menyebabkan ankle-nya tadi terkilir. Tampaknya akan terjadi pergantian pemain di kubu Persija. Kita lihat Caceres yang memang sejauh ini belum menjadi pilihan utama dari Persija di posisi inti. Tampaknya juga bisa menjadi alternatif diturunkan di babak kedua ini. Ketidakhadiran menyambung VV tadi Korinus Finkre yang memang mengalami cedera, ini juga merupakan peran dalam tanda petik dari seorang Ismet yang membuat Korinus mengalami cedera hingga harus ditarik keluar. Tentu saja mengurangi ketajaman bagi Persebaya
Meski Josh Maguire juga bukanlah figur yang bisa dianggap remeh, karena sejauh ini dia sudah memberikan kontribusi yang nyata bagi Persebaya dengan mencetak 2 gol. Ya, memang banyak cara-cara Bung Yusuf untuk menghentikan pemain-pemain andalan di satu tim. Mungkin dengan membuatnya supaya cedera, supaya akhirnya ditarik keluar. Dan ini adalah suatu strategi memang. Walaupun memang risiko yang dialami harus mendapatkan kartu. Dan saya pikir sedikit berhasil apa yang dilakukan oleh Ismet tadi. Paling tidak dengan kehilangan seorang Orinus, paling tidak daerah pertahanan tidak terlalu berbahaya lagi bagi kubu Persija. Aliudin kali ini berikan bola kepada Haris Salisbury. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Takatoshi Uchida yang sambil menjatuhkan diri tadi mengamankan bola. Dan kali ini bola oleh M. Ilham. Bambang Pamungkas. Kembali Ismail Sofyan kepada Tallohu Abdul Musafri. Josh Maguire kali ini. Umpan terukur. Berikan bola serangan balik kali ini dari Andi Odang. Masih Andi Odang. Umpan kepada John Takbor Songkali. Dan berhasil kali ini diselamatkan oleh Bai Haki Kaizan. Baik sekali true pass dari Josh Maguire kepada Andi Odang dengan kecepatannya. Mampu memberikan umpan yang sangat terukur. Kita lihat bagaimana di sini. Hampir saja apabila Bai Haki tidak cepat memotong bola. Kita lihat sudah menguasai bola. Lain cerita apabila John Takbor melakukan sekali shooting. Dan dia lebih memilih mengontrol bola. Masih untung Bai Haki mampu untuk meng-clearance bola tadi. Kembali sebuah sapuan bola dari Bai Haki Kaizan. John Takbor Songkali kali. Josh Maguire. Kali ini ada Tallohu Abdul Musafri yang membantu pertahanan. Luar biasa memang Abdul Musafri, militansinya, determinasinya. Inilah yang menguntungkan bagi Persija mengontrak pemain asal Persiwa Balikpapan ini, karena dia memiliki ketajaman tapi juga mempunyai naluri bertahan yang cukup baik hingga ia seringkali membantu pertahanan ketika timnya ditekan. Haris Salisbury patut diacungi jempol penampilannya, di mana dia tampil sebagai starter dan mulai menunjukkan kiprahnya bagi tim Macan Kemayoran. Pelanggaran Supriyono terhadap Salim Alaidrus. Ya, Salim pemain yang dibeli satu paket dengan Haris Salisbury dari Persib Bandung. Keduanya juga merupakan pemain sayap. Kembali umpan dari Haris Salisbury. Ya, sebuah sundulan tadi. Masih terlalu lemah dari Tallohu Abdul Musafri. Aliudin telah berhasil mencetak gol perdananya. Dan sekarang tinggal Tallohu Abdul Musafri, penyerang dari Persija Jakarta yang belum mencetak gol. Pelanggaran Herman Abanda. Wijay. Diberikan kepada penjaga gawang M. Yasir, dan kali ini kembali serangan melalui Ismail Sofyan. Masih Ismail Sofyan, kita lihat. Umpan kepada Aliudin dan berhasil dipotong dengan baik oleh Endra Prasetya. John Takbor, masih ada Herman Abanda. Wow, bahaya tadi bagaimana bola hampir saya direbut oleh John Takbor Songkali. Ya, harus lebih berhati-hati. Kita lihat Abang Herman memang kadang kala melakukan suatu blunder-blunder di sektor pertahanan. Bai Haki Kaizan berikan bola kembali pada Haris Salisbury. Bambang Pamungkas kali ini. Ismail Sofyan. Bai Haki Kaizan. Salim Alaidrus. M. Ilham. Masih M. Ilham. Salah pengertian dia dengan Haris Salisbury. Arif Arianto dimasukkan menggantikan Satrio Sam. Seorang back sayap kiri digantikan oleh seorang gelandang, Arif Arianto, yang juga bisa berperan sebagai striker. Apakah ini tanda-tanda Persebaya akan kembali keluar menyerang?
setelah sempat mereka mencoba bertahan dan malah harus kemasukan sebuah gol dari Aliuddin tadi. Ya, menarik sekali memang memasukkan Arif Arianto dengan memasukkan Satrio Sam. Pertama mungkin karena Satrio Sam sudah mengantongi kartu kuning, dan mungkin juga karena Coach Danurindo ingin membutuhkan tenaga yang lebih bugar untuk bisa mengimbangi permainan Persija yang lambat laun sudah mulai bangkit di babak kedua ini. Hendra Prasetya. Sedikit menurun tempo permainan di pertengahan babak kedua ini. Ruli Soputan kali ini. Salim Alaidrus. Masih Salim Alaidrus. Ilham pada Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas. Lepas kontrol bola dari Bambang Pamungkas. Sayang sekali sebuah kerjasama yang cukup baik sebetulnya dari lini tengah tadi. Bagaimana sebuah umpan terobosan dari Ilham terhadap BP. Sayang BP kehilangan keseimbangan untuk bisa menguasai bola. Agak tersandung dia. Ya, memang lebih terlihat perbedaan yang sangat mencolok dari babak pertama tadi. Bagaimana di sini Ilham lebih banyak berperan di sektor tengah yang memberikan ancaman dengan umpan-umpan through pass yang sangat berbahaya kepada BP maupun juga kepada Musafri. Harus lebih dicermati lini pertahanan atau lini bertahan di sektor tengah dari Persebaya untuk lebih memfokuskan perhatian kepada Ilham. Haris Salisbury. Salim Alaidrus. Maksudnya tadi kepada Aliuddin. Ya, tidak jelas umpan yang dikirimkan oleh Sunaji tadi. Kembali melalui Ruli Soputan. Benar-benar menjadi penyeimbang di lapangan tengah dari Persija Jakarta menggantikan peran dari Ponario Astaman musim lalu. Andi Odang. John Takbur Songkali, umpan yang sangat baik dari John Takbur tadi. Berhasil direbut oleh Ismail Sofyan. Kembali Haris Salisbury. Salim Alaidrus. Setelah kepada Tallohu, Abdul Musafri dan juga Bambang Pamungkas. Mulai mengambil agresivitas untuk melakukan penyerangan para pemain dari Persebaya Surabaya yang sempat menunggu di awal-awal babak kedua tadi. Dan kali ini kita lihat hampir saja lemahnya koordinasi di barisan pertahanan Persija membuat Josh James Maguire mencetak golnya di sore hari ini. Potret daripada komunikasi yang tidak baik di pertahanan dari Persija. Ya, seringkali memang terlihat VV para pemain Persija banyak menonton. Inilah dia tempo permainan yang diminati oleh Persija Jakarta, yaitu bermain lambat. Karena dengan bermain lambat seperti inilah dia Persija Jakarta bisa mengembangkan permainannya dengan bola dari kaki ke kaki. Salim Alaidrus kali ini. Kembali salah pengertian dari para pemain Persija Jakarta. Herman Abanda berusaha direbut oleh John Takbur Songkali. Duel dari pemain asal Liberia dan juga Kamerun ini. Umpan yang sangat baik dari dan gol! John Takbur Songkali benar-benar menjadi seorang sutradara di lapangan tengah yang sangat luar biasa, memberikan umpan yang terukur, umpan yang istimewa kepada Josh James Maguire. Ia diawali dengan satu kesalahan dari seorang Abanda Herman yang kalah cepat dari John Takbor. Sebenarnya bola tadi bisa dibuang oleh Abanda, namun dia lebih memilih memainkan bola dan akhirnya gampang untuk direbut oleh John Takbor, memberikan assist sangat baik. Dan kita lihat bagaimana akurasi
sepakan dari Jos mengarah ke tiang jauh dan membentur tiang walaupun akhirnya masuk ke gawang. Kita lihat di sini, dia menunggu, tidak ada lapisan pemain bertahan dan akhirnya begitu gampang menceploskan bola. Sayang sekali sudah mengejar ketertinggalan dan sekarang akhirnya tertinggal lagi. Iya, saya kira apakah ini deja vu bagi Persebaya yang ketika itu juga mengalami hal yang sama ketika menghadapi Persiwa Wamena, dan kali ini kembali mereka memimpin. Tendangan yang sangat baik dari Josh Maguire. Juga kalau kita perhatikan tadi ada sikap anggap remeh dari seorang Abanda Herman terhadap John Tapkor. Memain-mainkan bola hingga akhirnya direbut dan John Tapkor memilih dengan mudah Josh Maguire yang datang dari belakang tanpa terkawal. Tampaknya memang para pemain Persija Jakarta lupa kalau Persebaya Surabaya adalah tim yang pernah membalikan keadaan 2 kali. Ketika sempat tertinggal 2 kali oleh Persiwa Wamena, sampai akhirnya mereka mampu memenangkan pertandingan. Dan kali ini mereka kembali memimpin atas Persija Jakarta dan semakin mengukuhkan Persebaya Surabaya sebagai tim paling produktif sejauh ini di Jarum Indonesia Super League dengan 18 gol dan menempatkan 11 gol lewat duo Korinus Vinkru dan Andi Odang. Ya, memang sangat sulit bagi tim dari Persija untuk mengira-ngira siapakah pemain dari second line Persija yang akan keluar, dari Persebaya yang akan keluar membantu penyerangan apabila Persebaya mendapatkan bola-bola penyerangan. Dan kita di sini kita tahu bahwa biasanya John Tapkor lah yang membantu gerak daripada Andi Odang, dan saat ini mereka sama sekali misling bahwa yang keluar adalah Josh Maguire yang begitu gampang tadi menceploskan bola. Musafri tadi. Iya, mereka juga barangkali tidak mengira bahwa kelebihan dari seorang Josh James Maguire adalah tendangan yang terukur. Ketika menghadapi Persiwa Wamena, kita masih ingat bagaimana shooting keras mendatar first time yang dilakukan Josh Maguire juga berbuah gol. Dan kali ini juga placingnya sangat akurat sekali untuk bisa memperdaya kiper M. Yasir yang memang sudah sulit untuk bisa mengantisipasi tendangan yang melengkung tadi dari Maguire. Ya, padahal kita tahu bahwa memang Josh Maguire memang tidak dalam kondisi yang prima. Betul. Oleh karena tidak diturunkan dari babak pertama tadi. Dan memang satu strategi dari Danur sejauh ini cukup berhasil dengan menyimpan tenaganya, menyuntikkannya di babak kedua, dan hasilnya terlihat saat ini. Berbanding terbalik memang Persija pada saat sudah mengejar ketertinggalan, seakan-akan mereka bermain di atas angin dan mereka sedikit melupakan pertahanan. Ya, Musafri kali ini. Ya, peluang kembali Bambang Pamungkasan, gol! 3-3. Sebuah drama kembali terjadi di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kejar-mengejar gol, dan hal itu yang terjadi di sore hari ini. Ya, luar biasa sekali bagaimana kita lihat antusiasme The Jack Mania menyongsong gol Bambang Pamungkas yang memang diawali oleh sebuah scrimmage maupun juga umpan dari Musafri lagi-lagi dari sisi kanan. Kita lihat ketidaksiapan dari Persebaya menghadapi situasi scrimmage. Dan lagi-lagi Musafri menunjukkan bagaimana kontribusinya sangat optimal ketika ia masuk menggantikan pemain yang lain untuk bisa memberikan perannya yang lebih positif. Kita lihat bagaimana Musafri dengan sangat enak sekali memberikan umpan terupas dan Bambang tidak terkawal. Ya, kita lihat kembali siapa lagi aktornya kalau bukan dua pemain ini. Ismet memberikan bola kembali kepada Musafri dan Musafri mengarahkan bola ke depan. Di sini kita lihat kesalahan dari Supriyono yang mengarahkan bola ke depan Bambang akhirnya mampu dimaksimalkan menjadikan gol. Baru saja kita mengatakan bahwa Persebaya mampu membalikkan keadaan dan sekarang kembali Persija membalikkan keadaan. Apakah hasil akhir ini akan dimenangkan oleh salah satu dari tim ini? Kita akan saksikan tentunya. Ya, sebuah sapuan yang tidak sempurna tadi dari Supriyono. Berusaha untuk menyapu tapi justru mengarah ataupun mengumpan kepada Bambang yang tentu saja dengan enak menceploskan bola. Richard Caceres menggantikan Ruli Soputan. Berusaha menyuntikkan seorang tenaga baru, pemain asal Paraguay, Richard Caceres. Semakin menarik sisa pertandingan ini. Saling mengejar gol, partai klasik di Jarum Indonesia Super League. Josh J. Maguire, ada Richard Caceres. Ada Richard Caceres yang diharapkan bisa menjadi kekuatan di sektor lapangan tengah bersama dengan Mustafiz Fahrudin yang masih mengalami cedera.
5 gol telah dicetak oleh Bambang Pamungkas dan masuk dalam deretan top skor sementara ini bersama dengan Corinus Vingkru, walaupun pemegang top skor masih berada di tangan Andi Odang dan juga Herman Jumafo Epandi dengan 6 gol. Kembali Andi Odang. Salim Alaidrus kali ini. Baihaki Kaizan yang sudah lebih terfokus untuk membantu penyerangan. Tallohu Abdul Musafri. Ismail Sofyan. Aliuddin yang dituju, kita lihat, dan juga ada Bambang Pamungkas. Ya, Aliuddin kembali kali ini. Masih Aliuddin. M. Ilham. Cukup baik pergerakan dari M. Ilham. Dan masih dapat diamankan oleh Endra Prasetya. Sebuah aksi yang sangat baik dari M. Ilham. Iya, baik sekali gerak tipu daripada M. Ilham. Kita lihat seakan-akan melakukan crossing, namun dia melewati Supriyono, mengarahkan bola ke kaki sebelah kiri, dan kita lihat sangat baik sekali gerak tipunya. Ya, namun dia lebih memilih melakukan shooting yang sangat keras. Ya, masih beruntung mengenai wajah daripada Taka Uchida. Apabila tidak, mungkin akan lain ceritanya. Sebuah pojok kali ini. Masih ada Wijay, John Tapur Songkali, Richard Caceres. Kembali Ismail Sofyan. Umpan ke dalam kotak penalti. Ya, sedikit panik, kita lihat bagaimana Supriyono ya kembali. Gampang sekali dilewatin. Masih ada Endra Prasetya kali ini. Herman Abanda. Dan apakah ini sebuah gol? Sudah dianulir karena dianggap melakukan pelanggaran terlebih dahulu Herman Abanda. Iya, memang keputusan wasit saya kira cukup tepat karena bagaimanapun di kotak kecil, kiper jelas mendapatkan proteksi yang penuh dari wasit, dan kita lihat tadi memang ada upaya mengganggu dari Abanda terhadap Endra Prasetya. Kita lihat, ya, ini memang keuntungan bagi seorang kiper. 10 menit akhir, diperlukan konsentrasi bagi kedua tim, bukan saja Persija sebagai tuan rumah. Bahkan kita tahu juga Persebaya juga harus lebih konsentrasi. Kita lihat bagaimana kekecewaan. Ya. Ya, apa yang terjadi tampaknya agak serius, cedera yang dialami oleh Endra Prasetya. Dia gawang Persebaya yang musim lalu sudah 27 kali membawa Persebaya, kemudian lolos 27 kali tampil maksudnya, kemudian membawa Persebaya lolos ke Liga Super. Masih ada waktu 10 menit lagi untuk kedua tim bisa saling mendapatkan poin penuh dengan mencetak gol keempat tentu saja dari skor 3-3 ini. Apakah itu datang dari Persebaya ataukah justru dari tim tuan rumah Persija Jakarta? Kita lihat memang Supriyono belakangan sudah agak menurun, VV. Betul. Berapa kali ya salah dalam melakukan clearance. Ya, cukup keras memang dia bekerja dari babak pertama tadi. Ya. Seharusnya memang sedikit harus ada antisipasi daripada pelatih dan Ruwindo untuk merubah sistem permainan, mungkin menggantikan Supriyono. Karena kita tahu apabila ini tidak dilakukan, sektor dari sebelah sini, ya kembali dari sektor sinilah yang banyak dicecer dari pemain-pemain dari Persija. Kembali sebuah peluang dari Persija Jakarta. Ada Nugroho Mardianto tadi. Richard Caceres. Hari Salisbury. M. Ilham. Kembali kita lihat bagaimana Ismail Sofyan. Aliuddin.
Masih ada Supriyono. Ya, kita lihat tadi sebelum Nugroho melakukan tendangan yang mengenai dari wasit Viator Ambarita, memang dia sedikit melakukan dorongan terhadap BP ya. Kita lihat bagaimana tangannya ya di sini dengan menggunakan tangan mendorong BP tepat sekali depan wajah daripada Viator yang akhirnya mengenai bola. Satu kesempatan sangat terbuka dari bola mati ini dari sudut yang sangat ideal. BP maupun juga Ismet mempunyai sepakan yang sangat baik. Inilah sebuah kesempatan, kita lihat masterpiece kedua-dua dari Persija, Bambang Pamungkas dan Ismet Sopyan. Andik Firmansyah masuk dengan Andi Odang di sisa waktu. Ya. Berhasil digagalkan dan kali ini kita lihat Iya. sebuah gol! Dejavu terjadi di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Persebaya telah unggul terlebih dahulu, sekarang tertinggal 1 gol dari Persija Jakarta lewat gol dari Aliudin. Ya, kualitas sepakan dari BP dan Ismet sangat berbahaya dan kembali dibuktikan dari sepakan BP yang mengarah ke sudut atas mampu diblok oleh Endra Prasetya, namun bola mengarah kepada Aliudin yang gampang sekali mengheading bola ke gawang yang sudah kosong. Kita lihat bagaimana sepakan yang begitu berkelas dan heading yang begitu berkelas. 2 untuk BP dan 2 untuk Aliudin. Luar biasa, kita lihat bagaimana tendangan melengkung dan saya kira Endra Prasetya sudah maksimal untuk memblok bola. Namun tidak ada pemain belakang Persebaya yang coba mengantisipasi sebuah rebound yang akhirnya diselesaikan dengan sangat mulus oleh Aliudin. Luar biasa kinerja duet maut Persija Jakarta, Bambang Pamungkas dan Aliudin. Dua gol dari Aliudin melalui kepalanya benar-benar membuktikan dirinya sebagai salah seorang penyerang yang masih patut diwaspadai di kancah sepak bola Indonesia. Dan sekarang kedudukan adalah 4-3, Persija Jakarta unggul atas Persebaya Surabaya. Ya, akhirnya kita lihat bagaimana lompat kegirangan semua official dari Persija memasuki menit akhir. Kita tahu menit-menit yang penuh konsentrasi yang harus dilakukan oleh kedua tim. Ya, baik sekali tanggapan dari M. Yasir. Ya, kita lihat bagaimana seorang BP berada di kotak penalti gawangnya sendiri menunjukkan bahwa dia sangat bertanggung jawab atas apa yang sudah dicapai oleh timnya sejauh ini. Tentu tidak ingin terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, sehingga membuat situasi yang saat ini sudah menguntungkan kembali menjadi hambar, karena bagaimanapun Persija datang dari skor yang tertinggal sehingga kembali memimpin, dan masih ada waktu yang sangat krusial untuk bisa dipertahankan agar bisa menjadi sebuah 3 poin penting bagi Persija di sisa waktu 3 menit ini. Ya, hati-hati bagi Ismet tentu saja, karena dia sudah mengantongi kartu kuning. Masih ada waktu kurang dari 3 menit bagi Persebaya Surabaya untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, kartu kuning dikeluarkan kepada M. Ilham. Ya, saya kira memang pantas bagaimana ada gerakan sengaja dari M. Ilham untuk menjegal laju dari Andik Firmansyah.
Sebuah duel klasik, jual beli serangan, saling mengejar ketertinggalan. Itulah yang terjadi di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Antara Persija Jakarta menghadapi Persebaya Surabaya di sore hari ini. Ya, umpan yang tidak terarah dari Supriyono dengan mudah saja dipetik di udara bola oleh M. Yasir. Ya, kita lihat memasuki menit akhir, Persija bukannya memperlambat permainan, justru mereka kembali menekan Persebaya di menit akhir. Suatu kondisi yang memang harus tetap mereka lakukan supaya Persebaya juga tidak bisa berkonsentrasi dalam menyerang. Tallohu Abdul Musafri. Umpan kali ini. Bambang Pamungkas cukup kosong. Kita lihat masih Bambang Pamungkas. Richard Caceres. Masih Richard Caceres. Tallohu Abdul Musafri, dan Tallohu Abdul Musafri terlambat sepersekian detik untuk melakukan sebuah shooting. Iya, terlalu lama tadi. Bukan harus diambil oleh Musafri yang kembali memperlambat untuk menyelesaikan bola tadi. Tallohu Abdul Musafri. Ya, sayang sekali memang kesempatan bagi Persija untuk memperlebar jarak di akhir permainan. Dibuang percuma tadi oleh Musafri yang mengintersep bola yang sebetulnya menjadi peluang terbuka bagi Martin Caceres. Namun Musafri gagal mengkonversinya menjadi gol karena lebih dulu diintersep oleh pemain belakang Persebaya. Wijay kali ini menguasai bola. John Takbor kali. 3 menit tambahan waktu. Josh Maguire. Masih Josh Maguire. Ada Emil Ham yang membantu pertahanan. Saat krusial bagi kedua tim. Terutama bagi, ya kita lihat tidak perlu hal ini dilakukan oleh Emil Ham. Karena timnya sudah unggul. Ya, satu kondisi yang memang sering sekali terjadi apabila pemain memang tidak bisa mengontrol emosi. Dan kita bagaimana Emilham tadi bersih tegang, Jos ya sekarang Emilham memberikan tangan ya cukup baik, penyelesaian yang cukup baik. Iya, dalam posisi unggul dan tidak perlu lagi karena waktu sudah hampir habis bagi Emilham untuk bereaksi Dan sudah kartu kuning. Betul. Taufik, kontrol bola yang sangat baik dari Taufik. John Takbor kali ini. Masih John Takbor. Ada Bai Haki Kaizan. Sempat menahan nafas. Kita lihat para penonton yang hadir di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sunaji kali ini. Ya. Nugroho Mardianto. Taufik. Serangan balik dari Aliuddin. Salim Al-Idrus. Kembali Salim Al-Idrus. Richard Caceres. Emil Ham. Sebuah percobaan dari Emil Ham. Masih berada di samping kiri dari gawang Endra Prasetya. Ya, begitu enjoy tadi Ilham melakukan sepakan dari jarak yang begitu jauh. Ya, paling tidak juga dia bisa sedikit membuang-buang waktu. Ya. Karena memang waktu yang sudah menipis. Kurang dari 60 detik kali ini. Kesempatan bagi Persebaya Surabaya untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan bagi Persija Jakarta, waktu yang sangat lama untuk bisa mempertahankan keunggulannya. Dalam partai tandang atau partai kandang pertamanya kita lihat Andi Firmansyah. Ada Richard Caceres yang langsung saja membuang bola. Hampir saja kita lihat begitu berbahayanya, masih sempat Andik memasuki daerah kotak penalti, namun masih ada Richard Caceres yang mampu membuang bola tadi. Iya, Caceres sejauh ini cukup lugas dan cukup efektif dalam menggalang pertahanan, membantu lini tengah.
Umpan-umpannya juga lumayan hingga membuat permainan Persija lebih hidup di babak kedua ini. Ya, serangan dari Bambang Pamungkas yang menyisakan seorang Nugroho Mardianto sendiri di belakang. Inilah dia akhir dari partai klasik Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Persija Jakarta akhirnya unggul 4-3 lewat duel yang sangat-sangat dramatis yang terjadi di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.